imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fafasaku fiha fa haqqo 'alaihal qaulu fadammarna tadmira. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Besar Kiai Haji Ahmad Dahlan di kota Banyuwangi yang dimuliakan Allah. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada takmir yang telah memberikan kesempatan yang kedua kalinya. Saat ini, langsung saja, saat ini kalau kita cermati secara objektif, posisi umat Islam dalam kondisi termarginalkan, terpinggirkan hampir di seluruh aspek kehidupan. Artinya kalau kita bicara Indonesia, bicara NKRI, tentu tidak bisa dilepaskan dengan umat Islam, karena umat Islam ini adalah mayoritas yang terbesar penduduknya di dunia. Tapi pertanyaan besarnya adalah limada ta'akhirul muslimuna wa limada taqaddama ghairuhum. Kenapa sekarang ini umat Islam dalam kondisi terbelakang, dalam kondisi stagnan, sementara kelompok Islam dalam kondisi pesat majunya? Ternyata kalau kita kaji lebih dalam, saat ini kalau boleh saya katakan NKRI atau Indonesia ini dalam kondisi di persimpangan jalan, dalam kondisi sakit, dalam kondisi darurat. Indonesia dalam kondisi tidak baik-baik saja, mengalami krisis multidimensional. Artinya tidak main-main saat ini, terutama di tahun politik ini. Maka umat Islam harus melek politik, ya. Karena politik dalam Islam itu penting, karena tujuan politik itu adalah iqamatuddin di dalam kitab Al-Ahkamu Sultaniyah karangan Imam Mawardi. Jadi politik itu adalah tujuannya iqamatuddin, yaitu menegakkan syariat Islam. Artinya Islam tidak bisa dipisahkan dengan negara, dan negara tidak bisa dipisahkan oleh Islam, termasuk politik. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan politik itu adalah riayatul ummah, melayani, merawat, menjaga umat atau khadimul ummah. Maka disinilah pentingnya kita harus mencari sosok pemimpin yang bisa Indonesia keluar dari krisis multidimensional, sehingga Indonesia menuju negara yang baldatun thayyibatun wal munawwar. Karena sesungguhnya rusaknya sebuah umat, sebuah bangsa, sebuah rezim itu ditentukan oleh faktor kepimpinan, karena tidak amannya kepimpinan. Dan ini yang terjadi, sebagaimana yang saya baca dalam mukadimah tadi, surat Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fafasaku fiha fa haqqo 'alaihal qaulu fadammarna tadmira. Dan apabila Allah hendak menghancurkan sebuah qarya, sebuah wilayah kecil atau desa, kalau kita tarik dalam konteks sekarang, apabila Allah hendak menghancurkan sebuah peradaban umat, menghancurkan sebuah bangsa, menghancurkan sebuah negara, maka Allah panggil. Yang pertama kali dipanggil bukan rakyat, bukan umat, tetapi imamah atau pemimpin atau leadership, yaitu mutrafiyah, yaitu orang-orang elit, orang-orang penggede, bukan orang-orang elit, tapi orang-orang yang diberi kekuasaan, orang yang diberi otoritas untuk mengatur negaranya, mengolah negaranya dalam rangka untuk kepentingan kemasyarakatan bersama. Tapi mereka tidak bekerja untuk kepentingan umat, untuk kepentingan rakyat, tapi mereka bekerja untuk kepentingan dirinya, kepentingan keluarganya, dan kepentingan politik oligarkinya, yang istilah bahasa sekarang ini. Ini yang terjadi. Dipanggil oleh Allah agar mereka tegak lurus untuk menjalankan amanah kepimpinan dengan baik. Tetapi mereka tidak melaksanakan amanah itu. Justru mereka menyimpang, justru mereka berkhianat, justru mereka ngeprank rakyatnya, menipu rakyatnya. Maka apa kata Allah? Maka sudah berlakulah ketetapan kami, keputusan kami, kehendak kami. Kemudian negeri itu, bangsa itu, umat itu dihancurkan oleh Allah sehancur-hancur. Dan sesungguhnya Allah mudah menghancurkan sebuah apapun namanya, apa itu bangsa, apa itu negara, mudah, dengan kun fayakun, selesai, kholas, habis. Tapi Allah sayang,
sayang dengan negeri bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim ini, sayang dipanggil agar mereka kembali tadi. Ya, naik dasarnya mereka menyimpang, mereka membuat anomali dan sebagainya. Maka terjadilah seperti itu. Ternyata kalau kita bicara bab amanah kepimpinan dalam Islam itu sangat penting dan sangat strategis. Ya, ini juga dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Ya, Allah berfirman, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalan insan innahu kana dzaluman jahula." Sesungguhnya Allah telah menawarkan sebuah amanah kepimpinan ini yang sangat penting, yang sangat fundamental dan strategis ini kepada siapa? Allah menawarkan kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung sebagai simbol makhluk yang mulia, makhluk yang besar, makhluk yang senantiasa sami'na wa ta'na terhadap Allah, nggak pernah membantah, nggak pernah membangkang, nggak pernah durhaka, diberi amanah oleh Allah. Tapi makhluk besar tadi itu nggak sanggup menerima amanah itu karena mereka tahu posisi dirinya, tahu kelemahannya, nggak mampu menanggung amanah beban berat itu. Kemudian amanah itu dipikul oleh manusia. Kemudian Allah melanjutkan, innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Maka disinilah dalam situasi yang genting ini, dalam situasi yang mengalami krisis multidimensional ini, umat Islam wajib untuk memahami bagaimana Indonesia menuju perubahan. Maka dibutuhkan sosok pemimpin yang berintegritas, bukan pemimpin yang isi tas. Pemimpin yang memiliki jiwa proaktif leadership, yaitu pemimpin yang memiliki jiwa sifat-sifat kenabian di dalam memimpinnya, yang disebut dengan sidik, yaitu bagaimana pemimpin ke depan itu ada orang-orang yang sidik, orang-orang yang benar, orsinil, tidak munafik, ya, yaitu pemimpin yang amanah, pemimpin yang memiliki jiwa yang dapat dipercaya. Kemudian fatona, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang paham akan persoalan kebangsaan, pemimpin yang paham akan persoalan keumatan. Dia mempunyai konsep, punya narasi, punya diksi yang besar bagaimana menyelesaikan keterpurukan dan bagaimana menyelesaikan saat ini Indonesia dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ini pemimpin yang fatona, ya. Kemudian berikutnya adalah pemimpin yang tabligh. Kemudian yang tidak kalah pentingnya agar Indonesia menuju perubahan besar ini, di samping pemimpin yang berintegritas antara keyakinan hatinya, keyakinan ucapannya dan tindak lanjutannya atau perbuatannya, yang paling penting di sini adalah pemimpin yang khauf ilallah, yaitu pemimpin yang takut kepada Allah atas kebijakannya, atas regulasi yang dipikirnya, yang tidak menyesarkan rakyatnya, yang tidak mendolimi rakyatnya, yang tidak menderitakan rakyatnya, tapi menyenangkan, membahagiakan, mencerdaskan dan mencerahkan. Ini yang harus kita jadi sosok, garis yang harus digarisbawahi, yaitu pemimpin yang khauf ilallah, pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang di dalam otaknya, dalam paradigmanya itu merasa diawasi oleh Allah, yaitu disebut dengan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Ini yang nampaknya hampir langkah kita mencari pemimpin yang seperti itu, tapi insya Allah harapan itu masih ada. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah tentu pemimpin yang memiliki kepedulian terhadap persoalan dakwah umat Islam. Ya, pemimpin yang memiliki kepekaan, kepedulian bahwa saat ini tantangan dakwah umat Islam semakin hari tidak semakin ringan, tapi semakin berat dan semakin complicated. Terutama saat ini telah terjadi perang huzul fikri, perang pemikiran, perang ideologi yang sekarang sudah bermain di media sosial, di dunia digital. Maka umat Islam harus melek digital, harus dakwanya melalui digital, melalui media sosial, melalui dunia informasi dan teknologi. Dan inilah kelemahan umat Islam. Maka semangat kita dalam mendakwakan Islam ini adalah walatakum minkum ummatu yad'una al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaikal muflihun. Ini semangat kita. Dan tidaklah di antara kita yang hadir pada kajian Senin ini, subuh ini, harus ada gerakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Saatnya dakwah harus dikelola dengan secara profesional. Ya, karena saat ini yang namanya kedzaliman, kemungkaran, kemaksiatan, ketidakadilan, apakah itu ketidakadilan di bidang politik, hukum, ekonomi dan seterusnya, betapa masif saat ini, betapa ugal-ugalan saat ini, betapa radikalnya saat ini. Maka umat Islam harus semangat mendakwakan risalah Islam di tengah-tengah umat yang sekarang mengalami kekeringan spiritual.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika kita melihat kemungkaran, kemaksiatan, dan kemaksiatan yang saat ini paling dahsyat pengaruhnya dalam kehidupan adalah kemaksiatan di bidang politik, karena tidak ada keadilan tadi. Kemaksiatan di bidang ekonomi, kemaksiatan di bidang hukum, yang hukum tumpul ke atas tajam ke bawah, dan hukum dipermainkan, yaitu ditabrak dan sebagainya, melawan konstitusi dan sebagainya. Ini yang terjadi. Maka apa kata Rasulullah SAW ketika melihat kemungkaran, kemaksiatan secara masif, secara ugal-ugalan, dan secara radikal, maka tugas kita, kata Rasulullah SAW adalah man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalikal ad'aful iman. Ini tugas kita semua dalam situasi seperti ini, ya, bahwa Indonesia sekali lagi dalam kondisi tidak baik-baik saja, dalam kondisi sakit, di persimpangan jalan, dalam kondisi di tikungan yang terjal ini. Maka tugas kita adalah mendakwakan Islam. Apa kata Rasulullah? Tidaklah kamu merubah kemungkaran, kemaksiatan, ketidakadilan itu dengan biyadihi, dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau bahasa kerennya itu the power of politik. Ini penting. Umat Islam harus melek politik, ya. Umat Islam harus menguasai di istana. Umat Islam harus berada di parlemen, di eksekutif, yudikatif. Orang-orang soleh, orang baik harus kita tebarkan di tempat-tempat yang strategis. Kalau tempat-tempat itu tidak diisi oleh orang-orang Islam, diisi oleh orang mukmin, diisi oleh orang yang soleh, yang baik, yang soleh, kemudian yang paham akan persoalan kebangsaan, keumatan, maka tempat-tempat itu akan diisi oleh kaum liberalisme, sekulerisme, neokomunisme, dan syiaisme, dan isme-isme lainnya. Sekarang dalam kondisi kuat, dalam kondisi bersatu, ingin menghancurkan kekuatan umat Islam. Siapa yang salah? Umat Islam, karena tidak melek politik. Itu harus dirubah dengan tangan. Betapa indahnya kalau dakwah ini dikawal oleh kekuasaan, the power of politik tadi. Jadi dakwah dan kekuasaan itu sangat penting. Yang kedua, kalau tidak mampu dengan kekuasaan, maka kata Rasulullah SAW dengan lisan. Lisan inilah kekuatan ulama, kekuatan kiai, kekuatan ustadz, kekuatan aktivis mujahid dakwah, kekuatan junduwa tentara-tentara yang bergerak dalam bidang dakwah untuk menyampaikan, berteriak dan menyuarakan kebenaran di tengah-tengah umat, sekali lagi terutama di media sosial. Bagaimana Allah akan beri kemenangan pada Islam kalau umat Islam tidak bersatu? Maka pemimpin ke depan adalah pemimpin yang bisa menyatukan umat. Semangat kita adalah wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Ini tugas kita. Bagaimana kita menyatukan umat Islam, ya? Syukur-syukur atau lebih-lebih adalah bagaimana Muhammadiyah dan NU bersatu, ditambah dengan gerakan-gerakan Islam yang luar biasa itu. Dimotori oleh Muhammadiyah, dimotori oleh NU, insyaallah hampir 52 atau 34% persoalan kebangsaan, persoalan keumatan akan mampu kita selesaikan. Persoalannya adalah musuh-musuh umat Islam faham bagaimana agar dua kelompok besar ini tidak bersatu. Maka kitalah yang bagaimana berusaha keras untuk menyatukan umat Islam. Bukankah kita sama kaum muslimin, sesama Ahlussunnah wal Jamaah adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara kita. Ahlussunnah wal Jamaah itu bersaudara. Ya. Maka kenapa ukhuwah Islam tidak terwujud? Karena kita masih ada penyakit dalam diri kita yang disebut dengan ta'asub hizbiyah, fanatik kelompok, fanatik golongan, fanatik hizbiyah, partai dan sebagainya. Ini yang menyebabkan umat Islam tidak bersatu. Maka jangan sampai kita dibenturkan, jangan sampai kita diadu domba, jangan sampai kita dibenturkan. Maka umat Islam harus cerdas. Terutama tahun politik ini, umat Islam bagaimana agar umat Islam bersatu. Jangan sampai kita berfanatik. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Tiap-tiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya. Laisa minna man da'ila sabiyah, wa laisa minna man qatala sabiyah, wa laisa minna man mata sabiyah. Bukan golonganku, kata Rasulullah SAW. Siapa itu ya Rasulullah? Yaitu orang yang mengajak, orang yang menyuruh untuk kembali kepada asabiyah, kembali pada kesukuan, kembali pada kelompok, kembali pada golongan, kembali kepada partai. Dan bukan golonganku orang yang mati karena asabiyah, dan bukan golonganku orang yang berjuang karena asabiyah. Maka tugas kita ke depan adalah bagaimana menanamkan terhadap umat Islam agar tidak memiliki jiwa fanatik. Bukan berarti kita nggak boleh berormas, nggak boleh berpartai,
nggak boleh berjamaah, boleh. Itu sebagai wasilah. Sekarang terbalik, ini menjadi hoya, menjadi tujuan, sehingga tidak ketemu. Maka doktrin kita untuk menyatukan umat tidak lain adalah Islam qabla jamaah. Fahamkan dulu masyarakat ini, kadernya, anggotanya, tentang ma'rifatul Islam yang benar. Bukan jamaahnya dulu, bukan golongannya dulu, tapi sekarang yang terjadi adalah golongannya dulu. Mudah-mudahan melalui kultum singkat ini kita menyadari bahwa saat ini dalam kondisi genting, dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kalau kita bicara Indonesia, maka tentu kita tidak bisa bicara, tentu tidak lepas dari umat Islam sendiri. Tergantung umat Islam, mau dibawa kemana negara ini, itu umat Islam. Harus bersatu, harus melek politik dan menguasai panggung, menguasai mimbar-mimbar di kekuasaan. Kekuasaan saatnya kita rebut dengan cara konstitusi, tidak melanggar konstitusi. Jihad kita saat ini adalah jihad politik, ya, jihad konstitusi. Maka perlu pemimpin sosok yang berani menyuarakan Islam yang memiliki kriteria tadi, yaitu proactive leadership. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.